Kita hidup di era paling bebas dalam sejarah manusia, tapi di saat yang sama, kita juga merasa paling cemas, paling kesepian, dan paling kehilangan. Kayak ada yang kurang, padahal kita punya. Faktanya sekarang, setiap orang bebas memilih jadi apa saja. Mau milih jalan hidup seperti apa, mau jadi konten kreator, mau jadi YouTuber, bahkan mau nggak jadi apa-apa juga bebas. Itu hak setiap orang. Tapi di tengah kebebasan itu, ada satu pertanyaan. Kok kayaknya rasanya hidup nggak pernah oke? Selalu ada yang kurang. Kenapa banyak dari kita justru gampang stres, terjebak, ikut-ikutan tren atau FOMO, atau kita terlalu gampang tergiur sama figur-figur yang sebenarnya nggak kenal dengan kita, tapi kayaknya kita terlalu terpikat, entah karena popularitasnya atau hal-hal yang lain. Kalau pertanyaan ini muncul, itu artinya kita masih punya kesadaran. Ternyata kegelisahan-kegelisahan abad ini sudah mulai dianalisa sejak lama. Tahun 1941, seorang psikoanalisis namanya Erich Fromm menulis sebuah buku mahakarya berjudul Escape from Freedom, atau dalam bahasa Indonesianya sudah diterjemahkan Lari dari Kebebasan. Dan percaya atau tidak, diagnosa yang dia buat sangat relate buat kita yang hidup di era modern hari ini. Hai, perkenalkan, aku Sahdar. Kita akan membahas banyak hal di channel ini. Dan di video kali ini kita bakal bedah kenapa manusia justru ketakutan saat diberi kebebasan, dan bagaimana kita sering tanpa sadar menyerahkan diri kita pada penjara yang tak kelihatan tapi efeknya terasa. Let's talk about it. Dalam buku ini, Fromm mengkaji konsep kebebasan dan bagaimana manusia bergulat dengannya, terutama dalam konteks masyarakat Barat modern. Kebebasan yang diperoleh melalui perjuangan panjang melawan penindas feodal ternyata secara bersamaan juga membawa serta rasa keterasingan dan ketidakpastian yang mendalam. Manusia modern meskipun kelihatan bebas secara kasat mata, namun sadar atau tidak secara bersamaan merasa terasing dari alam, masyarakat, dan bahkan dirinya sendiri. Fromm berpendapat bahwa kebebasan ini alih-alih membawa kebahagiaan dan pemenuhan bagi diri, justru memicu kecemasan dan ketakutan. Fromm melihat manusia yang tidak tahan dengan beban kebebasan kemudian mencari pelarian melalui berbagai mekanisme. Misalnya keinginan agar diterima dalam sebuah komunitas membuat seseorang itu tidak lagi menjadi dirinya sendiri karena takut ditolak. Itu yang disebut dalam buku ini sebagai konformitas. Lalu kemudian membangun kepatuhan kepada sosok yang meskipun bertentangan dengan hati nuraninya, atau ikut walaupun tahu kalau hal tersebut bisa merusak dirinya. Itu yang disebut destruktif. Mereka menyerahkan kebebasan mereka kepada figur-figur yang memiliki otoritas, yang dianggap kuat dan dapat diandalkan, atau bahkan mencari kepuasan semu dengan gaya hidup yang konsumtif dan materialistik. Namun Fromm tidak sepenuhnya pesimis. Ia menawarkan alternatif untuk menghidupi kebebasan, yaitu melalui cinta dan kerja yang produktif. Cinta dalam artian yang luas adalah kemampuan untuk berhubungan secara mendalam dengan orang lain, dengan alam, dan dengan diri sendiri. Kerja yang produktif yang dimaksudkan dalam buku ini adalah kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Melalui cinta dan kerja yang produktif, Fromm memberikan pendapat bahwa manusia dapat mengatasi keterasingan dan menemukan makna dalam hidupnya. Dalam buku ini, Fromm mengkritik struktur masyarakat kapitalis modern yang dianggapnya menghambat perkembangan kebebasan yang sejati. Ia menyerukan perubahan sosial yang lebih manusiawi, di mana setiap individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan memiliki otonomi atas hidup mereka sendiri. Singkatnya, buku ini adalah sebuah analisis tentang hakikat kebebasan manusia dan tantangan-tantangan yang menyertainya. Fromm menawarkan perspektif yang unik dan relevan tentang bagaimana manusia dapat menjalani hidup yang bermakna dan membebaskan dirinya di tengah kompleksitas dunia modern hari ini. Fenomena utama yang paling disoroti oleh Erich Fromm dalam buku Lari dari Kebebasan ini adalah paradoks kebebasan manusia dan kecemasan psikologis yang menyertainya. Jadi Fromm menyoroti bagaimana manusia modern merasa terbebas dari ikatan tradisional
Misalnya seperti kekuasaan agama, feodalisme, atau ikatan-ikatan kelompok di masa lalu. Namun kebebasan itu justru membuat mereka merasa terisolasi, kesepian, dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan dunia yang kompleks. Karena tidak sanggup menanggung beban kecemasan dari kebebasan yang dimilikinya, manusia cenderung mencari cara untuk melarikan diri. Jadi Fromm menyoroti 3 mekanisme utama yang sering digunakan untuk menyerahkan kembali kebebasan mereka. Yang pertama disebut otoritarianisme, yaitu tunduk pada figur atau kekuasaan yang kuat. Atau sebaliknya justru ingin menguasai orang lain. Yang kedua ada yang disebut destruktivitas. Nah, ini adalah keinginan untuk merusak atau menghancurkan sesuatu sebagai bentuk pelampiasan atas rasa tidak berdaya. Dan yang terakhir ada konformitas, yaitu meluburkan diri secara total dengan standar atau ekspektasi masyarakat sehingga kehilangan jati diri demi merasa aman dan dapat diterima oleh komunitas tersebut. Fromm juga menyoroti bagaimana struktur psikologis ini menjadi akar suburnya paham fasisme dan totalitarianisme di awal abad ke-20, di mana individu secara sukarela menyerahkan kebebasan politik dan personal kepada pemimpin yang otoriter demi menghindari rasa cemas. Erich Fromm melancarkan beberapa kritik tajam terhadap struktur masyarakat modern, sistem ekonomi, serta pola pikir manusia. Misalnya mengenai kebebasan dalam masyarakat modern sebagai ilusi. Fromm mengkritik anggapan bahwa masyarakat modern, terutama di dunia barat pada saat itu, sudah sepenuhnya bebas, hanya karena runtuhnya sistem otoriter tradisional atau feodalisme. Ia berpendapat bahwa kebebasan yang ada saat ini seringkali hanyalah ilusi kebebasan. Bebas dari aturan lama, tapi secara bersamaan membuat setiap individu merasa terasing, kesepian, dan kehilangan arah. Nah, menurut Fromm, keterasingan itu justru adalah penjara baru. Runtuhnya sistem lama justru memberi ruang pada kebangkitan sistem yang baru, yaitu sistem kapitalisme modern yang alienatif. Fromm mengkritik cara kerja sistem ekonomi kapitalis yang memperlakukan manusia bukan sebagai insan yang utuh, melainkan sekedar komoditas, alat produksi, atau objek pasar. Dan sistem ini menciptakan keterasingan atau alienasi, di mana manusia merasa terasing dari pekerjaannya sendiri, dari orang lain, dan dari hakikat dirinya karena tekanan konsumerisme dan keterasingan yang ketat. Tidak hanya sampai di situ, Fromm juga melihat kenyataan dari dampak yang dihasilkan kapitalisme modern, yaitu konformitas dan matinya keotentikan individu sebagai insan. Ia mengecam fenomena di mana manusia modern, demi menghindari rasa cemas dan takut dikucilkan, secara sukarela menyerahkan keunikannya dan menjadi manusia yang otomatis. Manusia hidup dengan mengenakan imitasi sosial, berpikir dan bertindak persis seperti orang lain. Nah, disinilah Fromm melihat keotentikan setiap individu yang sejati telah mati. Matinya keotentikan setiap individu mendorong budaya otoritarianisme dan fasisme terus hidup dalam masyarakat modern. Fromm secara historis mengkritik munculnya rejim-rejim fasis dan totaliter seperti Nazi di Jerman, yang menyoroti bagaimana masyarakat yang rapuh secara psikologis mudah dimanipulasi oleh pemimpin otoriter karena mereka lebih memilih tunduk dan menyerahkan kebebasan demi rasa aman yang semu. Fromm juga mengkritik sistem pendidikan yang dogmatis yang seringkali menekankan kepatuhan buta, hafalan, dan penyeragaman pemikiran daripada mendorong pemikiran kritis, kreatif, serta perkembangan potensi emosional dan intelektual anak didik secara merdeka. Nah, meskipun diakui sebagai salah satu karya klasik psikologi sosial dan filsafat yang sangat penting, buku ini memiliki beberapa keterbatasan dan kritik. Nah, beberapa keterbatasan yang kucatat dari buku ini, yaitu pendekatan psikoanalisis yang sulit dibuktikan secara empiris. Sebagai seorang pemikir yang beraliran psikoanalisis, dan itu dipengaruhi oleh Sigmund Freud dan Karl Marx, teori-teori Fromm banyak bersandar pada interpretasi psikologis, filosofis, dan pengamatan klinis kualitatif, bukan pada metode eksperimental atau data statistik. Nah, hal ini membuat sebagian gagasan ini sulit diuji dan dibuktikan secara ilmiah dengan standar sains modern. Solusi yang ditawarkan Fromm untuk mengatasi keterasingan yaitu melalui cinta yang tulus dan kerja yang produktif. Itu masih sangat terlalu abstrak dan normatif. Di tengah kerasnya sistem ekonomi global dan tuntutan hidup modern saat ini, menempatkan konsep kerja produktif dan cinta itu terkadang sulit diwujudkan secara praktis.
Fromm terkadang terlalu menyederhanakan fenomena sosial dan politik yang masif, seperti misalnya kebangkitan Nazi atau fasis, hampir semata-mata sebagai akibat dari masalah psikologis individu. Nah, beberapa kritikus berpendapat bahwa kebangkitan rezim totaliter itu tentu melibatkan banyak faktor, misalnya seperti faktor geopolitik, ekonomi makro, sejarah, dan propaganda struktural yang jauh lebih kompleks daripada sekedar pelarian psikologis warga negaranya. Nah, selanjutnya buku ini juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup Fromm di tengah krisis Eropa awal abad ke-20 dan runtuhnya tatanan tradisional Barat. Akibatnya, analisis mengenai struktur psikologis manusia dan konsep masyarakat modern di dalamnya cenderung berpusat pada budaya Barat atau Eurosentrik, ya, sehingga tidak sepenuhnya relevan atau dapat diaplikasikan secara langsung pada masyarakat dengan latar belakang budaya non-barat yang berbeda. Tapi walaupun bukunya punya keterbatasan, tapi keterbatasan buku ini bukan berarti isi dan pesannya tidak berfaedah. Justru fenomena yang dituliskan dan dikritik oleh Fromm membuka cakrawala baru untuk melihat realitas kita yang lebih kompleks. Ini juga bisa menjadi dasar bagi para akademisi untuk meneliti fenomena masyarakat modern saat ini. Walaupun buku ini pertama kali diterbitkan tahun 1941, gagasan-gagasan Erich Fromm sangat relevan dan bahkan semakin mendesak untuk menjawab krisis manusia di era modern saat ini. Apa saja yang bisa kita soroti dari kompleksitas kita hari ini? Nah, kita hidup di era dengan tingkat kecemasan, depresi, dan perasaan kesepian yang sangat tinggi. Beberapa data menyebutkan itu, meskipun secara teknologi dan akses informasi kita jauh lebih terhubung dibandingkan masa lalu. Nah, Fromm menjelaskan bahwa kebebasan tanpa arah yang jelas justru melahirkan keterasingan. Kecemasan hari ini adalah buah dari individu yang merasa bebas memilih apa saja, tapi kehilangan makna hidupnya dan kedekatan emosionalnya yang otentik. Nah, media sosial memperkuat konformitas dan itu yang dikritik Fromm. Banyak orang berlomba-lomba mengikuti tren, memvalidasi diri lewat standar algoritma, dan takut menjadi berbeda karena takut diasingkan, sehingga menjadi FOMO. Nah, Fromm mengingatkan bahwa gaya hidup yang dibangun demi diterima dan merasa aman justru membunuh keotentikan kita sebagai insan yang sejati. Dan buku ini mendorong masyarakat modern hari ini untuk berani melepaskan diri dari validasi eksternal dan membangun identitas yang mandiri. Sistem ekonomi modern menuntut manusia untuk terus produktif, mengejar status sosial, dan mendefinisikan harga diri berdasarkan apa yang mereka miliki atau konsumsi. Nah, disinilah kritik Fromm terhadap kapitalisme yang alienatif sangat akurat untuk menggambarkan sindrom burnout dan rasa hampa yang dialami masyarakat modern hari ini. Fromm menawarkan penawar berupa kerja yang produktif dan kecintaan yang tulus pada proses kreatif, bukan sekedar mengejar hasil dan materi. Di berbagai belahan dunia, kita melihat kembalinya gelombang politik yang ekstrim, pemimpin populis yang otoriter, serta polarisasi sosial yang tajam di mana masyarakat mudah terpecah belah. Fromm memberikan kita gambaran mengapa orang mudah jatuh ke dalam jebakan figur otoriter. Ketika dunia terasa tidak pasti, menakutkan, dan kompleks, sebagian orang lebih memilih melepaskan tanggung jawab moral dan tidak lagi berpikir kritis, lalu menyerahkan diri secara buta kepada pemimpin atau kelompok yang menjanjikan kepastian mutlak. Padahal kenyataannya, ketidakpastian juga adalah bagian dari kenyataan itu sendiri. Dan tidak sedikit orang denial terhadap kenyataan itu. Dan buku ini tidak hanya menawarkan kritik yang mendalam, tetapi juga mengajak kita sebagai pembaca untuk merenungkan kembali arti penting dari kebebasan yang bertanggung jawab, keberanian untuk berpikir mandiri, serta pentingnya membangun hubungan yang autentik dengan sesama. Buku ini juga kupikir bisa saja menjadi cermin sekaligus peringatan bahwa memiliki kebebasan secara hukum tidak cukup. Manusia juga harus memiliki keberanian psikologis untuk menggunakan kebebasan itu secara mandiri, bertanggung jawab, kreatif, dan penuh cinta. Nah, setelah membahas buku Lari dari Kebebasan karya Erich Fromm, ada beberapa poin refleksi yang mendalam yang mungkin bisa menjadi cermin untuk hidup kita saat ini. Yang pertama, bahwa kebebasan adalah tanggung jawab. Jadi kita sering menuntut kebebasan penuh untuk memilih dan bertindak gitu ya. Tapi seringkali lupa bahwa kebebasan membawa serta beban kecemasan dan ketidakpastian. Mari kita tanya diri kita sendiri. Sudahkah kita menggunakan kebebasan itu secara sadar dan bertanggung jawab?
atau justru sering melarikan diri dari kebebasan itu sendiri dengan mengikuti arus mayoritas. Di tengah derasnya arus media sosial dan tekanan budaya saat ini, mudah sekali bagi kita untuk mengenakan topeng sosial agar bisa diterima. Buku ini mengajak kita untuk merefleksikan seberapa sering kita mengorbankan suara hati, keunikan, dan hak-hak individu kita demi sekedar merasa aman dan tidak dikucilkan. Krisis kecemasan dan kesepian di era modern saat ini sering kali bersumber dari hilangnya makna hidup dan keterasingan antar sesama. Maka perlu kita sadari bahwa pemulihan sejati tidak ditemukan dalam pelarian konsumtif atau kepatuhan buta pada figur kekuasaan, melainkan dalam keberanian membina hubungan yang tulus dengan cinta dan melakukan hal-hal yang bermakna bagi diri sendiri dan sesama melalui kerja-kerja yang produktif. Ketika dunia terasa tidak pasti dan penuh dengan polarisasi, manusia mudah tergoda untuk menyerahkan pemikiran kritisnya kepada pemimpin atau kelompok yang menjanjikan kepastian. Nah, kita harus merawat daya kritis dan keberanian moral agar tidak mudah dimanipulasi oleh rasa takut kita hari ini. Jadi, apa kesimpulannya dari ini semua? Buku Lari dari Kebebasan karya Erich Fromm mengajarkan kita satu pelajaran berharga, bahwa merdeka secara fisik atau aturan itu gampang, tapi merdeka secara mental itu butuh keberanian. Kebebasan itu akan terus membawa beban yang bernama kecemasan. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau menyerah pada rasa cemas itu, lalu memilih jadi manusia yang diotomatisasi, yang ikut arus, pakai topeng, dan gampang dikendalikan rasa takut? Atau kita punya sedikit keberanian untuk menghadapi kecemasan itu, merawat daya kritis, dan membangun hidup yang bermakna lewat koneksi yang tulus, yaitu cinta serta karya yang produktif. Kuncinya bukan lari dari kebebasan, tapi merangkul kebebasan kita dengan penuh tanggung jawab. Gimana? Apa kita pernah merasa terjebak dalam konformitas atau rasa cemas yang sama di era sekarang? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Stay safe, stay free, and see you.